Pernah nggak kalian ngerasa kalau hidup kita sekarang ini digerakkan oleh sesuatu yang nggak kelihatan? Kita kerja keras cari uang, tapi uangnya sendiri seringkali cuma dalam bentuk angka di layar smartphone kalian. Nah, banyak orang bilang ekonomi itu rumit, tapi sebenarnya enggak. Ada satu sistem besar yang memang menjaga agar kita tetap bisa makan, kita bisa investasi, kita bisa punya harapan untuk membangun usaha di masa depan. Nah, sistem itu dikenal dengan nama sistem keuangan atau financial system. Hari ini, video ini, saya ingin mengajak kalian berhenti sejenak. Kita akan bedah tuntas rangkuman dari pemikiran penting dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, karya dari Rahmat Aldi Purnomo dan kawan-kawan. Karena percaya atau enggak, memahami buku ini bukan cuma untuk para praktisi perbankan, namun kita semua, baik kalangan mahasiswa ataupun orang umum, ingin bertahan hidup di era modern, harus tahu bagaimana sistem perbankan atau sistem keuangan dan lembaga lainnya bekerja. Dalam bukunya Rahmat Aldi dan kawan-kawan ini menjelaskan kalau sistem keuangan itu sebenarnya adalah sebuah tatanan yang menyediakan fasilitas jasa keuangan. Nah, bayangkan sekarang ya, ada dua kelompok manusia, dua kelompok tersebut, yang satu punya uang lebih, tapi bingung mau dibawa kemana uangnya, mau ditaruh di mana uangnya, dan mau diapain. Dan di kelompok yang lain, anggap saja kelompok pengusaha, dia punya ide cemerlang untuk membangun bisnis, namun nggak punya modal untuk memulainya. Nah, disinilah lembaga keuangan hadir sebagai mediator atau jembatan. Tugas utamanya adalah mengalihkan dari dana penabung kepada peminjam. Agar apa? Agar ekonomi tumbuh dan standar hidup seseorang atau kelompok itu naik. Tapi coba kita lihat kenyataan sekarang, realitas sekarang. Apakah jembatan ini masih kokoh? Fungsi keuangan bukan cuma perihal tabungan. Di situ ada namanya risiko lewat asuransi, fungsi pembayaran yang sekarang makin instan lewat kartu digital atau kartu ATM lah. Hingga fungsi likuiditas, agar apa? Agar aset kita bisa cepat menjadi uang, ditunaikan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memanfaatkan fungsi lembaga keuangan ini dengan bijak, atau justru terjebak di dalamnya sehingga kita mempertanyakan mau dibawa kemana masa depan kita. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa aturan perbankan itu seringkali ribet, berbelit-belit? Kenapa seperti itu? Nah, ternyata terjawab dengan sebuah jawaban yang cukup sederhana. Ada namanya penjaga gawang. Menurut Rahmat Aldi dan kawan-kawan, dalam buku ini membahas juga perihal penjaga gawang tersebut yang dikenal dengan otoritas jasa keuangan yang memiliki peran sentral atau peran vital menjaga stabilitas dari jasa keuangan tersebut. Nah, OJK ini dibentuk agar sistem keuangan itu bisa teratur, adil, transparan, dan yang paling penting adalah
melindungi kepentingan kita sebagai konsumen. Nah, di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di negara, di suatu negara, di suatu sistem kenegaraan yang menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hubungan keduanya sangat krusial. Bayangkan kalau mereka nggak sinkron atau tumpang tindih secara kebijakan, kita yang akan menanggung akibat dari ketidaksinkronan tersebut. Akibatnya adalah inflasi dan ketidakstabilan sistem perekonomian ataupun ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Nah, literasi tentang siapa yang menjaga uang adalah benteng pertama agar kita tidak mudah terjebak kepada investasi bodong atau sering kita temui di internet sebagai pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal atau tidak dinaungi oleh OJK. Buku dari Rohmat Aldi dan kawan-kawan, bank dan lembaga keuangan lainnya membedah juga tentang aset. Ada aset berwujud seperti rumah dan lain-lain, tapi ada juga aset yang dalam bentuk aset finansial yang nilainya mungkin cuma dalam bentuk kertas, paper, atau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk digital, data digital seperti obligasi, sertifikat deposito. Nah, aset finansial ini cukup unik. Dia menjanjikan dana atau menjanjikan pengembalian uang di masa depan. Tapi perlu kita ingat juga, di mana ada yang sudah kita singgung di awal, di mana ada namanya risiko. Rohmat Aldi dan kawan-kawan mengingatkan kepada pembaca perihal risiko utamanya. Nah, risiko daya beli karena inflasi, kemudian risiko kredit, risiko nilai tukar yang melemah, dan sebagainya. Di dunia yang serba instan, serba cepat, banyak dari kita yang cuma sekedar membaca atau mengejar angka, tapi lupa menghitung risiko yang ada dari angka tersebut, dari uang yang di-spend untuk investasi tersebut. Nah, kita seringkali membaca aset tanpa benar-benar tahu hak apa yang kita miliki dari aset tersebut, dari risiko tersebut juga. Kesimpulannya adalah belajar tentang perbankan, bank dan lembaga lainnya bukan cuma menghafal istilah ekonomi. Namun ini soal memahami bagaimana dunia ekonomi itu bekerja. Uang adalah pendorong kegiatan ekonomi. Namun perlu diingat, pemahaman kitalah yang menentukan apakah uang itu akan membangun masa depan atau justru sebaliknya menghancurkan masa depan kita. Mari teman-teman, kita peduli lebih dini, lebih awal, dan jangan cuma sebagai pengguna jasa pasif. Jadilah warga masyarakat yang melek finansial, literasi keuangan. Terima kasih sudah menyimak review dari buku lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya dari karya Rohmat Aldi Purnomo. Kalau menurut kalian, apa tantangan terbesar dari keuangan kita saat ini? Jika ada perlu kita diskusikan, terus di kolom komentar. Sekian dari saya, Muhib, di channel YouTube Muhib 29. Sampai jumpa di video berikutnya.